Kita semua yang sudah mengikuti cerita sampai episode lalu seharusnya sudah mengetahui mengenai pengkhianatan dari si Eri, teman sekolah si Hajime ketika berada di Jepang. Semua kejadian yang terjadi juga ternyata memang direncanakan dan dijalankan oleh dia nih, si cewek laknat satu ini. Dimana kelihatannya memang dia itu sudah memiliki perjanjian dengan pasukan iblis, dimana di ending sudah kelihatan kan kalau dia itu kabur bersama si Jenderal Iblis yang menunggangi naga putih. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Arifureta Shokugyo Desakai Sashikyo season kedua episode ke-11. Dalam episode 11 di sini kita bisa sebagai penonton bisa merasakan rasa merinding hingga emosi yang ketika cerita berjalan di mana keadaan semakin mencekam dengan si Eri yang memang memuntahkan semua rencana dengan keinginannya untuk memiliki Kouki sebagai pasangan atau bonekanya. Memang bisa terlihat gitu kan kejiwaan si Eri ini yang terlihat cukup posesif hingga seperti menjadi yandere gitu ya. Tapi berbeda dengan yandere yang kita sukai di sini, dia itu penuh dengan tipu muslihat licik yang cukup meresahkan juga ketika ditonton. Di awal episode melanjutkan mengenai teman-teman Hajime yang sedang disekap oleh si Eri, si cewek yandere yang cukup meresahkan dan bikin merinding sih ketika melihat perilakunya yang cukup gila dengan membantai semua teman-temannya sendiri dengan pasukan yang sudah dikumpulkan olehnya. Terutama incaran si Eri yang bertujuan untuk membuat Kouki menjadi miliknya sendiri. Langsung saja berjalan menuju Kouki dan menciumnya langsung. Saya kira di awal ini ceweknya nafsu gitu ya, dengan berpikiran kalau dia itu sudah mendapatkan apa yang dia mau sekarang ini. Tapi ternyata bukan begitu. Dia memang sengaja mencium si Kouki ini dengan memasukkan racun dengan sengaja ke mulutnya si Kouki. Wow, sungguh terlalu rencana si cewek ini ya, yang akan kita lihat efeknya nanti di ending episode. Keadaan juga semakin runyam di episode ini dengan si Eri setelah mencium Kouki langsung berbicara dengan Shizuku yang sedang terkapar di tanah, dengan menimbulkan beberapa pertanyaan kenapa si Eri ini melakukan hal yang cukup tercela tersebut, dimana dia mengatakan kalau dia selalu menginginkan Kouki menjadi miliknya. Dalam artian di sini bukan memiliki menjadi statusnya pacarnya Kouki, melainkan menjadi miliknya Eri sepenuhnya, mau Kouki itu hidup ataupun mati. Jadi sudah kelihatan banget ya di mana si Eri ini sudah nggak beres otaknya. Dalam penjelasan Eri di sini kita bisa melihat kalau keadaan rencana si Eri itu muncul nggak cuman ketika dia sudah di dunia fantasi, melainkan rasa posesif yang dimiliki oleh dirinya sendiri sudah terjadi cukup lama ketika mereka sedang di Jepang sekalipun. Namun ketika di Jepang sendiri dia itu merasa kalau dia memang itu nggak bisa membereskan penghalangnya untuk mendekati si Kouki. Yang dimaksud penghalang sendiri adalah teman-teman Kouki yang selalu berdekatan dengan dirinya, hingga Eri pun merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk mendekati si Kouki. Mungkin karena inilah ya, perasaan posesif yang dimiliki oleh si Eri ini mulai muncul dari rasa kagum, terus berubah menjadi rasa keinginan untuk memiliki. Ketika tahap keinginan untuk memiliki si Eri ini nggak terkabul, baru deh rasa ingin itu dialihkan ke rasa pemaksaan untuk memiliki. Karena memang kalau rasa ini bisa diarahkan dengan benar, mungkin nggak begini ya hasilnya. Tapi masalahnya, kan arahan perasaan si Eri ini diarahkan ketika dia sudah sampai ke dunia fantasi dan mendapatkan banyak skill. Dan dari situlah mulai tercipta deh perasaan posesifnya sekarang ini. Oleh karena itulah ya, dia yang sudah merasa memiliki kemampuan untuk memiliki Kouki, dia pun akhirnya merencanakan untuk menghabisi semua teman-temannya hingga Kouki sendiri, dan membuat mereka menjadi boneka hidup dalam naungan si Eri. Kenapa dibilang boneka hidup? Karena sekarang kita sudah mengetahui kekuatan si Eri ini yang memiliki skill sebagai necromancer, yang cukup mengejutkan juga untuk saya yang menontonnya. Karena standar skill necromancer sendiri itu kan membuat mayatnya menjadi hidup dan mengendalikannya. Tapi di sini dia bisa membuat mayat hidup itu dikendalikan oleh si Eri agar bisa berbicara layaknya manusia biasa. Jadi menghilangkan segala kecurigaan yang ada. Makanya dalam penjelasannya sendiri, semua orang yang sudah kita lihat matanya berubah menjadi gelap itu bukan terjadi karena dicuci otak ya, tetapi mereka benar-benar sudah meninggal dan sedang dikendalikan oleh si Eri juga. Dan memang kelihatannya cukup menyeramkan ya, dimana dia sudah berhasil membuat begitu banyak prajurit hingga raja sekalipun mungkin ya sudah berhasil dia kendalikan di sini. Karena jika teman-teman ingat, si raja juga memiliki pemandangan mata yang sama. Jadi kemungkinan besar si raja itu sudah meninggal tuh ya, dan dijadikan boneka oleh si Eri. Terlebih juga kita bisa melihat cara si Eri ini untuk membuat boneka itu seperti apa dengan skillnya sendiri yang dilakukan tanpa pandang bulu, dimana dia membunuh temannya sendiri dan langsung menerapkan skill pada targetnya. Untuk cerita lain mungkin dianggapnya keren sih yang seperti ini, tapi jika dipakai oleh temannya sendiri rasanya tuh aneh gitu ya ketika ditonton.
Ketika si Eri sudah panjang lebar menjelaskan alasannya mengenai Koki dan berbicara juga mengenai teman-temannya yang dianggap sebagai sampah dan penghalang cintanya kepada Koki, dan sekarang dia mulai mengincar Shizuku yang sudah ditahan dan terluka. Di sini si Eri merencanakan untuk membuat Shizuku menjadi bonekanya, dan ketika dia sudah bertemu dengan Kaori, baru deh dia akan memerintahkan Shizuku untuk membunuh Kaori. Tetapi hal itu digagalkan oleh Shizuku sendiri ya, yang kelihatan sudah berhasil menggagalkan rencana si Eri untuk membunuh Shizuku. Tentu kita sudah mengetahui bahwa Kaori sendiri kan tidak memiliki skill untuk melawan musuhnya, dan di sini si Kaori langsung saja memanjatkan rapalan sihir untuk menyembuhkan teman-temannya di sini yang tiba-tiba diganggu oleh teman Hajime yang berambut merah, yang memang dia ini cukup terobsesi dengan si Kaori. Dia langsung menusuk Kaori dengan pedang dengan rencana untuk membunuhnya dan membuat Kaori itu menjadi boneka juga. Dengan nafas terakhirnya, si Kaori tetap melanjutkan rapalan sihirnya dan mulai memulihkan semua teman-temannya dan dirinya sendiri. Namun sayang sekali ya, si cowok laknat ini malahan melanjutkan serangan pedangnya dan menusuk kembali pedang yang mau keluar dari tubuh Kaori, yang membuat si Kaori itu cukup kehilangan kesadaran atau bisa dibilang sudah meninggal lah di situ. Dan di saat itulah ketika semua teman-temannya Hajime yang melihat Kaori sudah terbunuh, di situ mereka mulai murka dan melawan semua prajurit yang sedang dikendalikan oleh si Eri. Di sini Koki yang cukup marah dengan semangatnya menyerang semua pasukan, di mana terlihat dia itu udah nggak takut lagi ya dengan membunuh orang-orang yang memang pada dasarnya sih sudah meninggal. Jadi bisa dianggap sebagai monster zombie gitu ya. Di selang-selang pertarungannya di sini, Koki yang sudah mulai menyerang ke seperempat prajurit langsung saja menuju Eri yang sedang menuju Kaori. Di sini Koki yang dihadang oleh komandan pasukan yang saya kira sudah dilenyapkan oleh si Noin, ternyata masih hidup badannya dan sekarang malahan dikendalikan oleh si Eri untuk digunakan melawan si Koki yang sedang marah. Tetapi sayang sekali ya, bisa terlihat kalau si Koki yang sedang bertarung tiba-tiba tumbang akibat racun yang sudah dibahas di awal video ketika si Eri itu mencium Koki di awal episode, gitu maksudnya ya. Di saat inilah si Eri yang melihat kesempatan untuk membuat Kaori menjadi bonekanya, mulai membacakan mantra untuk mengembalikan Kaori, untuk mengambil Kaori. Namun untungnya saja hal itu digagalkan oleh Hajime yang sudah datang ke tempat itu. Meskipun terlambat, tapi untung saja masih ada waktunya untuk menyelamatkan si Kaori di sini. Si Hajime yang sudah mulai datang ke tempat Kaori langsung menendang si rambut merah hingga batuk darah dan mengambil badan si Kaori yang sudah mulai dingin. Dan pada saat itulah si Hajime itu langsung menyuruh Tio dan Sensei untuk menjaga dan menyembuhkan Kaori yang sedang terluka. Nah, akhirnya baru deh si Hajime yang terlihat tenang ada langsung menuju si Eri dan mulai mendengar ocehan Eri yang tidak dipedulikan juga sama si Hajime, karena banyak sekali percakapan yang gak pentingnya di sini, di mana si Eri masih saja menyerang si Hajime dari belakang dengan dadakan yang terlihat sudah cukup biasa diterima oleh si Hajime. Jadi dengan mudah ditangkis dan langsung dihabisi oleh si Hajime. Lalu dengan kesempatan terakhir si Eri membuat si komandan pasukan untuk bertarung melawan si Hajime. Namun ketika sedang ditahan serangannya, si komandan tiba-tiba kembali sadar sejenak dan meminta pertolongan kepada si Hajime, di mana hal itu sudah dimengerti olehnya dengan tautannya untuk menghabisi si komandan agar dia bisa lebih tenang. Tentu bersama dengan para prajuritnya yang sudah menjadi boneka si Eri. Di sini si Hajime tanpa basa-basi lagi mengeluarkan Gatling gun-nya dan menghabisi seluruh prajurit yang ada di dalam arena tersebut, yang dimana hal itu cukup menjadi harapan dari si komandan untuk melepaskan semua dari jeratan sihir si Eri. Ketika semua sedang berlindung, di sini si Eri sudah ditodong pistol oleh si Hajime, di mana tiba-tiba si Hajime diserang dari belakang oleh si cowok laknat dengan membuat serangan ke Hajime yang di sini dia pun tidak bisa berkutik karena perbedaan kekuatan yang mereka miliki. Apalagi si cowok laknat ini dicekek oleh si Hajime dan dibuang langsung keluar arena, di mana tempat para monster sedang berkumpul, dan dia pun menjadi santapan para monster. Yang ketika saya menontonnya cukup lega dengan kematian si laknat satu ini, rasanya puas gitu ya. Baru deh masuk ke endingnya, di mana Hajime sudah mulai disudutkan oleh si komandan iblis dengan ancaman. Sudah banyak dari monster yang sudah berkumpul di kota, karena memang sekuat apapun kekuatan kelompok Hajime, dia tidak bisa mengalahkan segitu banyak monsternya, dan berharap si Hajime itu menyerah dan meninggal di situ. Namun si Hajime tiba-tiba mengambil sebuah alat seperti bola kristal dan mengeluarkan laser dari langit, di mana serangan itu menghapus seluruh monster yang ada di kerajaan, dan hal itu cukup membuat si komandan iblis kaget dan menyerah untuk sekarang, di mana si Eri juga mundur dari tempat itu dengan si iblis. Hal ini menandakan bahwa memang si Eri
Kaori ini sudah menjalin kerjasama dengan kelompok iblis ya, dengan rencana mereka masing-masing. Baru deh di ending di sini Hajime sudah berhasil mengusir seluruh ancaman dan bisa fokus ke Kaori, yang jiwanya sudah berhasil diselamatkan oleh Tio dan Sensei, dan masih bisa bertahan di tubuhnya. Yang menandakan memang nanti di ending episode selanjutnya, kita akan bisa melihat Kaori yang sudah berhasil diganti atau dipindahkan dari tubuh manusianya ke tubuh si Noin, si badan utusan dewa yang cukup bohai ya untuk dilihat. Jadi nantinya si Kaori ini dapat upgrade dari segi badan dan kekuatan gitu ya nantinya. Keren. Oke, jadi pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Desekai Session yang kedua, episode ke-11. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching, and bye-bye.